adik-adik, shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Mama papa di rumah apa kabar hari ini? Pasti juga luar biasa. Nah adik-adik, di sore hari yang indah ini kita akan kembali beribadah tunas. Meskipun masih di rumah saja dan ditemani dengan mama papa, tapi kakak Angel percaya adik-adik tetap semangat untuk melakukan ibadah tunas di hari ini. Oke, nah sekarang adik-adik sudah siap? Kita akan menyanyi puji-pujian berturut-turut. Mari kita bersukaria, sungai sukacitaku, dan dalam Tuhan kita bersaudara. Siap adik-adik, dipersilakan berdiri. Kita menyanyi dengan riang gembira. 1, 2, 3. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, Yesus yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Oke adik-adik, silahkan duduk kembali. Nah, sekarang semuanya pegang Alkitabnya. Kita mau mulai ibadah. Oke, semuanya tenang. Nah, kita mau berdoa, tapi sebelum kita berdoa, kita menyanyi dengan suara yang pelan. Mari masuk masuk hatiku, ya Yesus. Langsung Kakak Angel berdoa untuk memulai ibadah. Siap? Oke, 1, 2, 3. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat sore. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah Engkau beri bagi kami. Saat ini kami mau beribadah kepadamu. Kami alaskan ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.
Nah, adik-adik, sebelum Kakak Angel bercerita, sebelum kita membaca firman Tuhan dan Kakak Angel cerita hari ini, Kakak Angel mau cek dulu adik-adik, siapa yang masih ingat ayat hafalan kemarin? Ayo kita coba untuk menghafalnya kembali bersama-sama. Dari mana pembacaan yang kemarin? Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Nah, untuk anak Indria dan anak kecil dari mana? Kisah Para Rasul 4 ayat 32a. Sedangkan kalau misalnya anak tanggung dan remaja, yaitu Kisah Para Rasul 4 ayat 32 secara keseluruhan. Kita coba ya untuk anak Indria dan anak kecil. Kisah Para Rasul 4 ayat 32a yang berbunyi demikian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Amin. Oke, untuk anak tanggung dan anak remaja, coba ya kita sama-sama Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Amin. Oke adik-adik, luar biasa hebat. Nah, oke adik-adik, setelah tadi kita sudah secara bersama-sama mencoba menghafal kembali ayat hafalan, sekarang tiba saatnya untuk kita membaca kebenaran firman Tuhan dan mendengarkan cerita. Adik-adik sudah siap? Oke, Alkitabnya dibuka. Pembacaan sore hari ini terambil dari Amsal 17 ayat 17. Amsal di perjanjian mana adik-adik? Perjanjian lama, tepat sekali. Amsal 17 ayat 17. Sudah semuanya? Nah, kalau misalnya yang sudah, silakan diberi tanda. Taruh, karena sebelum membaca kita berdoa dulu. Oke, sudah siap? Diberi tanda pembacaannya. Lalu ketong tutup Alkitab, ketong satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sore ini kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami, supaya ketika kami membacanya, kami mengerti apa yang Kau kehendaki dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, amin adik-adik. Nah, adik-adik, kita akan baca secara bersama-sama Amsal 17 ayat 17 yang berbunyi demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kita coba sekali lagi baca. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Demikianlah firman Tuhan. Nah, sekarang adik-adik duduk yang manis, sudah siap untuk dengar cerita? Oke, nah sore hari ini Kak Angel ingin bercerita tentang satu kisah inspiratif yang judulnya adalah Tuliskanlah Kebaikan di Atas Batu Karang. Nah, kisah ini bercerita tentang dua orang anak laki-laki bernama Jack dan Pahing. Jack dan Pahing ini mereka berdua adalah teman yang sudah seperti saudara sendiri. Mereka saling membantu dalam segala hal. Apabila kalau misalnya Jack sedih, Pahing akan datang untuk menghibur, akan membantu jika ada kesusahan. Begitupun sebaliknya, kalau Pahing sedih, Jack yang akan datang untuk membantu, menghibur, dan memberi sukacita untuk Pahing. Nah, jadi suatu ketika Pahing dan Jack ini mereka pergi ke pantai. Mereka berjalan-jalan menikmati pemandangan pantai. Di pinggir pantai, nikmati ombak. Nah, tapi di dalam perjalanan mereka, ketika mereka menikmati pantai itu, tiba-tiba Jack dan Pahing ini mereka bertengkar. Mereka baku pukul, baku melawan. Nah, lalu apa yang terjadi adik-adik? Jack dia memukul Pahing tepat di wajahnya, di wajahnya Pahing.
Jack pukul Pahing pas di muka, jadi kayak orang bilang palungku tuh, tumbuh di muka. Lalu apa yang terjadi? Pahing dia sangat kecewa, dia sakit hati sekali, dia marah, dia sedih. Aduh, kok Jack, dia punya teman baik sendiri, dia tega untuk pukul. Lalu tanpa bertanya, tanpa bicara, Pahing langsung dia berjalan. Dia berjalan kasih tinggal Jack. Lalu dia tulis dia punya kejadian hari ini. Kalau tulis di atas pasir, Jack Pahing tulis di atas pasir bahwa hari ini sahabatku Jack telah memukul aku tepat di wajahku sendiri. Nah, adik-adik, jadi Pahing, karena Pahing sudah sedih, Pahing tulis dia punya teman punya kesalahan itu di atas pasir di pantai itu. Tahu kan kalau di pantai itu bisa tulis-tulis. Nah, lalu karena Pahing ini dia sedih sekali, lalu dia pergi ke pantai, dia pergi ke laut untuk mandi, jadi berendam gitu toh. Nah, ketika mandi begini, mandi, tiba-tiba apa yang terjadi pada Pahing? Kakinya keram, kakinya kesemutan. Akhirnya apa? Tidak bisa berenang. Orang yang kalau kaki kesemutan tuh kalau di laut kan berbahaya, bisa sampai tenggelam. Nah, Pahing mengalami kejadian yang demikian. Jadi waktu dia berenang, kakinya keram dan kesemutan, akhirnya dia tidak bisa untuk berenang, sehingga melambai-lambaikan tangan minta tolong. Nah, Jack lihat kejadian itu, lalu apa? Jack adalah temannya Pahing. Jack langsung datang turun ke laut itu, kemudian membantu Pahing. Dia membantu Pahing, menyelamatkan Pahing daripada kecelakaan. Nah, dan apa yang terjadi adik-adik ketika Jack telah menolong Pahing, kemudian setelah itu Pahing dia cari batu karang, dia ambil satu batu dan dia tulis kebaikan yang Jack buat hari ini. Hari ini sahabatku telah menyelamatkan aku daripada kecelakaan. Hari ini sahabatku Jack telah menyelamatkan aku daripada kecelakaan. Nah, apa adik-adik pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini? Ketika tadi Jack memukul Pahing, dia menulisnya di atas pasir. Nah, kalau misalnya pasir kan tadi, kalau ombak datang, sapu pasir itu, tulisan itu akan terhapus, akan punya tulisan itu bekas itu sudah tidak ada lagi. Tapi ketika Pahing dia menuliskan Jack punya kebaikan di atas batu karang, biarpun ada ombak atau apapun juga, tulisan itu tetap akan ada. Jadi apa? Pahing itu dia hanya mengingat kebaikan dari sahabatnya. Dia tidak mengingat yang jahat-jahat, yang Jack waktu pukul dia muka itu dia tidak mau ingat lama-lama. Jadi dia tulis di pasir supaya habis itu cepat terhapus. Tapi kalau tulis kebaikan di atas batu karang, dia tidak akan terhapus, dan otomatis Pahing akan selalu mengingat kebaikan dari sahabatnya Jack. Nah, demikianlah cerita inspirasi di hari ini. Catatannya atau pelajaran yang kita bisa belajari bersama adik-adik ataupun kakak Angel, kita harus selalu mengingat kebaikan orang lain. Kalau misalnya orang lain ada buat salah, tidak boleh diingat lama-lama, harus tulis di pasir supaya abis itu ombak sapu pigi akan sudah hilang. Tapi kalau orang punya kebaikan itu kita harus selalu ingat supaya katong bisa harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, demikian cerita di sore hari ini. Tuhan Yesus tolong katong semua. Haleluya. Amin. Setelah tadi kita sudah membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita, sekarang kita mau puji Tuhan dulu dari lagu yang berjudul Satukanlah Hati Kami. Siap? 1, 2, 3. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam
bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Oke, nah sekarang kita akan mau berdoa syafaat. Sikap yang tenang, yang manis. Oke, ketong satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sore ini kami sudah boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pelajaran yang sudah Tuhan Yesus bagi kami hari ini. Ajarlah kami untuk selalu mau mengingat kebaikan yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kami terhadap kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ajar kami juga untuk selalu saling mengasihi di antara teman, saudara, orang tua, keluarga, supaya kami dapat hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Tuhan Yesus, di sore hari ini kami ingin berdoa untuk mama dan papa, untuk adik dan kakak, untuk semua saudara bersaudara. Biarlah Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi mereka selalu. Dan kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus kiranya mau sembuhkan mereka, terkhusus untuk orang-orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus juga memberi penghiburan dan kesembuhan. Berkati juga para dokter, tenaga medis, relawan yang membantu untuk menyembuhkan mereka. Biarlah Tuhan Yesus selalu menjaga dan menyertai mereka selalu Bapa. Lalu inilah doa kami Tuhan Yesus. Kami mohon ampun apabila kami melakukan salah dan dosa di hadapan-Mu. Lalu hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang kakak Angel undang semuanya berdiri lagi. Sebelum kita terima berkat, kita nyanyi satu lagu pujian dulu, Jalan Serta Yesus. Siap? Oke, semuanya berdiri. Tegak. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, masih tetap berdiri, kata langsung mohon berkat Tuhan. Siap? Oke. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami sudah selesai dalam ibadah kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami lagi Tuhan Yesus. Namun sebelumnya kami mohon berkah daripada-Mu. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus yang dituntun oleh kuasa Roh Kudus mau menjaga dan melindungi kami semua. Mama dan papa, oma, opa, om, tante, adik, kakak, para pengasuh, semua orang yang membutuhkan pertolongan-Mu hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore adik-adik, shalom, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu lagi.